Buku pertama itu saya penasaran, ini orang jadi kampung tuh kadang pada malu-malu. Tapi Mas Pri ini Pak, sudut pandangannya kan beda ini. Mungkin adik-adik sudah membaca buku itu ya, Mari Menjadi Kampungan. Dan Mas Pri ini bisa memaknai hal-hal yang remeh-temeh menjadi meaningful itu dan penuh dengan kearifan. Nah, kalau Mas Pri ini seorang sastrawan dan juga seorang jurnalis, Mas Samsul ini seorang peneliti. Sudah banyak penelitiannya tentang sosiologi pedesaan, termasuk bahaya-bahaya apa yang sekarang yang sudah menjamah di kampung-kampung itu. Saya kira beliau sudah banyak membaca fenomena itu, bahkan sudah sampai menjadi kebijakan di PBNU lah, karena beliau ini di samping dosen di UNU Siang, terutama di Fakultas Ilmu Islam Nusantara, lebih spesifiknya adalah sosiologi pedesaan, juga sebagai salah satu fungsionaris atau pengurus lembaga perguruan tinggi NU ya di pusat PBNU, sehingga beliau tahu betul bagaimana susah kiprah, termasuk ikut merintis pendirian UNUSIA ya dalam konteks pengembangan di prodi-prodi dan juga fakultasnya. Saya sampaikan tadi ke Pak Samsul, Kudus mau mendirikan Universitas NU Pak Samsul gitu. Jadi nanti saya sampaikan ke PCNU supaya ada bagaimana mendirikan, susah berdarah-darahnya membangun universitas di tengah zaman yang seperti ini gitu. Jadi nanti silakan Pak Samsul bicara apapun kaitannya, yang penting tentang mari menjadi kampung ya, menjadi kembali ke kampung lah, ke kampung itu, tentang termasuk ancaman-ancaman bahaya dan juga potensi ya, kira-kira SWOT pedesaan itu seperti apa. Namun sebelum waktu saya sampaikan kepada Pak Samsul, mohon pengantar dari Mas Kiai Dr. Kiai Haji Sofyan dari LCMA untuk menyampaikan atau mungkin mengenalkan, karena ini pertama kali Pak Samsul ke pesantren ini, tapi kalau Kudus mungkin sering lewat ya, dan mampir ke saya pun baru pertama ini karena memang baru ada kesempatan itu. Untuk itu waktu kami serahkan kepada Pak Sofyan nanti untuk menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata untuk memberikan pengantar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur Said, masa sadan Kekrawo tersamsul. Kita senang hari ini kerawan tokoh. Jadi kita 1 bulan itu tampaknya harus punya program namanya Meet the Leader, Pak. Nah, malam ini ketemu leader kita. Jadi ini pesantren di kampung, jadi bisa jadi objek penelitian Pak Dr. Samsul. Kita kampung. Jadi sekarang kita harus bangga ini, kita ini orang kampung. Pesantren Al-Mawaddah ini kita 13 tahun yang lalu, 2008, di kampung Bogosojo, Cekulo Kudus ini, dengan semangat melanjutkan spirit Syekh Ja'far Shadiq. Kudus tentu mengenal Gus Sigang itu bagus, ngaji dagang, itu kita warisi semangatnya. Jadi kurikulum pesantren memang kita kembangkan dengan 3 lokus: spiritualitas, leadership, entrepreneurship. Dan ini pesantren mahasiswa sehingga tingkat usia kemudian kesempatan mereka untuk berwirausaha sementara mondok dan kuliah itu sangat terbuka. Alhamdulillah dari beberapa waktu kita juga mendapatkan apresiasi dari beberapa lembaga, termasuk dari Nusantara Islam Nusantara Center 2018 Pak. Kita acara waktu itu di Surabaya sebagai Santri of the Year, pesantren inspiratif tingkat nasional. Jadi ini satu hal yang memang hari ini tampaknya tidak banyak diperhatikan, apalagi pesantren itu kalau tidak memiliki satu ciri khas nanti tidak ada pembeda dengan sekolah-sekolah formal. Jadi ini sekali lagi malam hari ini kita sangat beruntung, bersyukur, berterima kasih
Pak Dr. Samsul Kersorawuh di pesantren kampung ini untuk memberikan pencerahan, sehingga kita terutama ini di awal tahun Hijriah Pak 1443 ini kan kita harus membuat resolusi. Resolusi pesantren Al-Mawaddah yang di kampung ini nanti ada pengkayaan dari beliau. Jadi saya ucapkan terima kasih. Demak, Purwodadi, ada Pati, yang lain mana? Jepara Pak. Jepara ada ya? Jepara? Jepara. Jadi ini Pantura Pak, jadi pas objek kayak riset panjenengan daerah Pantura bagian Jawa Tengah bagian utara. Jadi ini peninggalannya apa, Demak, Kesultanan Demak itu generasinya ya kita ini, sehingga nanti bagaimana mengembangkan itu supaya kampung ini tetap aman dan tidak terancam oleh ancaman-ancaman ya ideologi transnasional yang kadang membahayakan. Dan urusia saya kira bagian dari ikhtiar untuk menjembatani itu. Nah, dan perlu membangun jaringan seperti yang dilakukan oleh para wali songo itu. Nah, maka kita siap ya di pesantren Al-Mawaddah termasuk pesantren Prisma menjadi bagian dari networking itu untuk memperkuat moderasi Islam sebagaimana warisan para wali songo itu. Oleh karena itu kami akan menyimak hal-hal yang selama ini dijadikan isu dan mungkin temuan-temuan penting, sehingga itu menjadi pengembangan untuk lembaga yang sedang kita kembangkan di pesantren kita. Waktu sepenuhnya kepada Pak Samsul Haji saya sampaikan, monggo untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, jangan mudah percaya dengan orang yang baru datang. Saya ini termasuk kata teman-teman aktivis di Jakarta, termasuk santri yang tersesat. Satu, saya itu kan orang kampung. Setelah ngaji di IAIN, saya ngaji di IAIN, jurusan kampung. Ngaji saya ngaji di IPB, jurusan kampung juga, sosiologi pedesaan. Tapi saya tinggal di Jakarta. Kami megapolitan. Ini ahli pedesaan, tapi tinggal di Jakarta. Ya saya urusan, masuk kita ngaji. Saya tuh tahlil itu apa? Tapi ketika kakak saya belum datang dalam waktu umum saya, ya aneh kan, label saya ini udah gak ada berkampung lagi gitu, tersesat kan. Jadi pernah tahlil satu keluarga itu, kakak saya itu biasanya yang lalu misalnya tinggal dulu tinggal kita, tapi dia lebih laris dari saya. Itu contohnya. Nah, saya ingin cerita aja. Nanti kalau teman-teman ingin mengasuhkannya, mohon maaf kalau tidak bisa berbicara secara struktural. Bukan biasanya manusia berbicara struktural. Ada kalau faktanya, ada datanya, biar ada analisisnya. Pusing juga bagi mahasiswa ini kan. Nah, kita itu diwarisi tradisi, nilai-nilai, dan keberagaman budaya. Nah, saya mungkin kesimpulan sementara tradisi dan sebagainya. Ini kalau saya pikir ini sebenarnya pengen misalnya tapi bisa jalan terpojok. Mulai dari tradisi orang dan ada tradisi bahan makanya selalu selamatan sampai menurut selamatan. Cuma ada variasi dalam menerjemahkan tradisi rumah berbang. Ada variasi karena kebudayaan akan selalu berkembang. Mohon maaf, ini analisisnya orang kampung. Contohnya, nanti setelah ini diskusi. Kita diwarisi
Siapa yang nggak kenal apem? Kenal nggak? Apem itu dibuat dari apa? Tepung. Dari apa? Tepung apa? Beras kan? Beras itu adalah makanan sumber energi. Yang dibuat dari apa? Dari apa? Santan kelapa, protein. Kalau analisis gizinya. Terus apa lagi? Ya. Di era abad 15-an, masa transisi ini antara Hindu dan Islam, masih masa setelah itu umat terpilih dan terdapat kekuasaan yang masih di Islam. Itu ditanamkan inspirasinya dari Akbar, Allahumma innaka afuwwun. Nah, barangkali begini, kenapa perlu ini? Apa istilahnya kalau dalam dagangan brand. Karena brand itu untuk menunjukkan identitas. Brand identitas kalau saya analisis. Identitas Muslim itu harus jelas. Spiritualitasnya dari mana? Jadi dalilnya itu dari mana? Nah, kalau dalil itu pakai ayat kauli, ya sampai harus belajar nahwu sorof. Nah, yang ngajarkan sorof yang sampai jauh yang pesantren, gitu ya. Tapi kalau kita baca dari ayat kauliyah, Anda harus belajar di luar nahwu sorof. Makanya istilah nahwu, kenapa nahwu itu harus saya baca ya itu sosial. Iya. Nah, kenapa itu kita kembali ke analisis tadi? Kenapa kita itu butuh brand tadi? Karena dalam ekonomi itu, dalam hidup itu pasti terjadi kontestasi. Orang itu kan saling itu kalau positifnya kan, kalau negatifnya kan living. Karena kontestasi itu kan nggak ada semuanya juara kan? Kalau nggak Islam mungkin kita jual punya kecerdasan. Ya, kecerdasannya itu melampaui zaman gitu loh ya. Jadi sangat futuristik, ya, melampaui zaman. Nah, mungkin masa sekarang dalam konteksnya apa perlu ada tafsir ya, ada penafsiran dalam beberapa hukum. Kalau secara ekonomi, kalau teman-teman jual akun sama jual kambing donat yang dari gandum dari roti, pilih mana? Kalah dengan iklan. Itu tantangan kita. Ya, pilih mana? Di zaman Sunan Kalijogo sudah bisa menyelesaikan masalah. Sunan Kudus sudah menyelesaikan masalah. Pertanyaannya, apakah Gurjika sudah bisa menyelesaikan masalah? Dibaca dulu ya. Wah, ini aplaus untuk Staksur ya. Ini baru apem loh ya. Jadi bicara apem dikaji dalam berbagai sudut pandang. Ini ciri khasnya dari IPB. Jadi semua dilihat dalam sudut pandang sosiologi pedesaan. Jadi sebenarnya yang kita lihat biasanya mungkin remeh-temeh, ternyata memiliki makna yang luar biasa. Dari aspek ekonomi masuk, spiritual juga masuk, juga dalam konteks budaya juga masuk gitu. Dan saya yakin adik-adik supaya ini menjadi lebih, silakan kita tukar pengalaman. Jadi kita bisa sharing kegalauan-kegalauan kalian yang dirasakan di kampung, karena memang forum ini tujuannya untuk berbagi pengalaman dari adik-adik semua, supaya ketika kita melakukan ritual-ritual itu menjadi meaningful ya Pak. Jadi kita tahu maknai. Jadi apem itu memang selalu ada Pak di sini ketika kita ada tradisi kirim itu apa namanya hitung dino ya, lalu kemudian petang bulan, mendak siji, mendak loro dan seterusnya itu ya nggak boleh ketinggalan itu apem, nggak tergantikan itu dan wajib ono. Setelah apem itu ada apa? Ada bayek juga itu.
Nah, itu selalu ada. Lalu ada apa lagi? Nah, peyek itu kan makanan dari pesisir itu. Nah, itu jadi ya, petek. Di sini itu ikan petek itu ya, kira-kira seperti itu. Silakan. Nah, kami beri kesempatan untuk dialog, untuk menyampaikan apa? Ya, pertanyaan apa yang disampaikan mungkin oleh Pak Samsul. Silakan dari santriwati atau dari santriwan, monggo. Nah, nanti untuk sosiologi agama ada kan? Open, monggo, terbuka untuk umum. Kan tadi ada yang dari Demak, ada yang dari Purwodadi. Purwodadi itu ada tokoh namanya apa itu? Kiai Ageng Selo juga ya. Kiai Ageng Selo itu konon ini Pak Samsul, Kiai Ageng Selo itu di daerah sana nggak ada yang marung sego ya. Ada yang dari Purwodadi nggak itu? Ya. Dan termasuk beliau kan menaklukkan petir, ya, menaklukkan petir. Jadi sering disebut putra petir. Bahkan orang-orang Purwodadi itu kalau pas rendeng kemudian ada petir, kon ngaku-ngaku, aku putune Ki Ageng Selo. Nah itu sebenarnya kan bahasa-bahasa seperti itu kan bahasa simbolik sesungguhnya. Jadi petir itu kan listrik sesungguhnya. Nah, listrik menaklukkan listrik. Jadi mestinya yang menemukan teknologi listrik itu dari Purwodadi. Ki Ageng Selo sudah memberikan bahasa isyarat itu. Nah itu contoh ya. Itu termasuk kisah-kisah tentang di desa kita lah ya, kaitannya tentang Gus Jigan sampai sekarang juga masih membumi Pak Samsul. Tetapi dalam konteks pengembangan kita memang masih menjadi masalah tersendiri ya, apalagi ketika dihubungkan dengan produk-produk lokal. Misalnya di sini itu ada, kalau di Kudus khas itu makanan khasnya kan ada soto Kudus, lalu kemudian ada lentok ya, lentok dan makanan-makanan lain seperti tadi disampaikan, makanan yang benar-benar namanya klepon ya. Klepon sekarang sudah mulai bergeser, kecuali ketika ada belanjaan, ada jajanan pasar. Nah, jajanan pasar ini biasanya baru makanan-makanan lokal itu kemudian muncul. Kemarin saya mengikuti pernikahan itu ternyata dalam resepsi pernikahan itu selalu ada ikat-ikat sendiri itu, ketan atau jadah ya, ada jadahnya itu. Nah, namun sebelum menjawab itu, saya Uswatun Hasanah, saya dari Brebes. Makanan khasnya telur asin dan bambu. Saya mau bertanya, kenapa di Jawa itu harus ada yang namanya perhitungan weton atau primbon Jawa? Biasanya itu khusus perjodohan. Mohon penjelasannya, apakah kita itu termasuk mempercayai itu musyrik atau bagaimana? Terima kasih. Lagi ya, hitungan Jawa nih kalau ini ya, istilahnya dalam bahasa Jawa itu hitungan Jawa. Kita tampung dulu. Jadi hari ini mungkin karena Pak Samsul nanti juga butuh istirahat, nah, maka saya tampung semuanya dulu biar nanti langsung direspon. Silakan Mas Lutfi, monggo. Oke, ini kalau ada, monggo. Nah, gini Pak. Di situ langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jepara Pak. Di Jepara itu ada namanya bodo apem Pak. Itu emang asal itu dari Jepara atau dari mana Pak? Bodo apem itu biasanya itu bulan apa itu? Apa ya? Setelah mulut. Hari ke-7 setelah hari ke-7 ya? Kupatan. Buatan Pak. Apa jenis? Buatan Pak. Emang terus ada namanya bodo apem. Bodo apem. Iya. Jadi itu apem itu dibawa ke musola sama kayak seperti kita kepatan seperti itu. Itu kira-kira emang asal Jepara atau Ini mantunya orang Jepara ini. Gitu. Terus saya kan di sini udah hampir 4 tahun Pak. Itu ya jarang lah nemuin di sini ada bodo apem gitu. Ikan bulan apa itu? Mulutnya? Kayaknya baru-baru kemarin berarti ya setelah atau ruah? Arwah mungkin setelah ya? Lebaran Pak, tapi hari
Jumat Wage atau apa setelah Sawal, apit. Syawal kayak gitu. Mungkin apit ya, bulan apit ya. Ya oke. Bodo apem Ya, ini nanti kayaknya banyak di Google itu udah lumayan banyak istilah bodo apem, cuman gitu itu ya. emang asalnya Jepara atau ada kaitannya dengan tadi Pak, Iya, yang paling namanya tidak apem tadi. bagaimana memaknai bodo apem itu dalam konteks kekinian ya. Yang jelas tetap apem yang dibawa apem putih itu ya, apem yang Oke, apa itu? apem putih terus ada juruhnya, ada yang seperti itu Pak. Oke, ya bodo apem Jepara itu. Ya. Siapa lagi? Satu lagi silakan Mas, dari mana? Dari Jepara juga. Jepara, namanya Kenalkan nama saya Ahmad Jani. Bejoni. Kan di wilayah kita itu ada tahlil seperti tidak boleh keluar habis maghrib atau nggak boleh makan di itu. Nah, menurut Bapak pandangan tentang tahlil tersebut itu apakah asli gitu atau Enggak boleh makan depan pintu, ngadani wong lewat. nanti Ya. bisa flashback atau gimana? Ya, ya, itu memang biasanya pesan-pesan para sesepuh. Nah, itu perlu didiskusikan dulu mana yang menyalahi, mana yang tidak. Waktu saya di Jogja itu kan punya teman macam-macam. Tahlilan itu bid'ah, haram dan ya kita bedah dulu. Apakah baca la ilaha illallah itu bid'ah? Kan begitu kan? Kemudian prosesinya seperti apa? Gimana bid'ah? Bid'ah itu kan artinya nggak hanya dolawah semuanya kan gitu. Sesuatu yang baru itu bid'ah. Yang baru itu bertentangan dengan prinsip akidah enggak, dengan prinsip syariat. Selagi tidak bertentangan dengan itu kreasi budaya, kalau itu budaya kan. Jadi kayak apem itu ya bid'ah. Kok di Arab Saudi nggak bakalan bikin kok. Ya kan? Jadi kan kita Mesir rasa ya pernah nggak ya temu apem gitu ya. Ikannya kurma. Nah, artinya apa? Produk budaya akan selalu berkembang karena itu mengikuti kebutuhan masyarakat. Nah, jadi gitu Pak. Nanti kalau kenapa ini? Nah, masyarakat kita itu punya hitung-hitungan yang berbeda dengan masyarakat. Apa masyarakat? Punya hitung-hitungan. Akhirnya ketemu yang namanya hitungan weton dan sebagainya. Nah, itu ada cerita. Dalam bahasanya itu ada teori tindakan sosial, ada rasionalitas. Jadi rasionalitas ada instrumental dan sebagainya. Ini ada cerita. Saya itu punya anak waktu lahir, yang telepon saya ini, mau saya namakan namanya itu Robiah Al-Qudsi. Saya itu bangga dengan hebatnya Mbak Robiah. Kalau saya punya anak perempuan, saya papa ulang ke Waliullah Al-Qudsi, sama Sunan Kudus. Karena Sunan Kudus itu gerakan ekonominya luar biasa. Istri saya pedagang, jadi agak nyambung. Tapi ketika karena Mbak Kutunya itu nggak tahu bahwa nggak tahu itu dari mana, maka itu ditaruh dibungkus orang, ditaruh warung. Apa yang terjadi? Pas jam 12 malam, anak saya itu menangis tidak berhenti sampai subuh. Kan dihitung lagi sama. Kan saya nggak paham. Ilmunya kan? Saya nggak paham. Nah, saya nggak tahu apakah dari abangnya diundang, maka saya itu salahnya di Zubair kan wali sana. Saya nggak tanya, saya tanya-tanya gitu. Nah, konon nggak tanya, saya belum wawancara langsung sungkan juga. Kalau tidak semata kita kan nggak bisa kan malu kan. Nah, nangis. Yang namanya wiridan itu saya baca, enggak nonton. Dikasih minyak apa-apa, enggak nonton. Mertua saya itu beli rumah, apa aja nangis.
Nah yang punya wiridan siapa? Ya kita, masa tanya sama Martin Parkonis. Selagi masih ada kita marisi, kalau nggak ada sebab, kalau nggak ada yang riset, nggak ada yang nulis, Anda bisa bayangkan. Sekarang saya nggak nakal seperti teman-teman perempuan, orang melahirkan anak itu sekarang pilihannya ada dua. Biasanya kalau modern, kalau normal itu paling enggak 2 juta. Kalau sesar sediakan duit 17,5 juta. Dulu kan nggak pernah ada sesar. Alasannya karena banyak tingkat kematian dari bayi. Tapi nggak berdasarkan riset tentang bagaimana penggunaan ilmu itu. Nah kalau itu dipadukan gitu, seperti tadi, kalau kita nggak senang atom, nggak mewarisi atom, jauh ke depan mungkin yang namanya nasnya kan cuma tidur sama Tuhan, tapi kok ditambahi sama teman-teman. Saya pernah ngobrol dengan mahasiswa, coba kamu teliti apa motif sosiologisnya atau motif itu. Nah, sederhananya jadi kenapa dinamakan bodoh? Pada umumnya bodoh itu kan diawali dengan puasa. Pada umumnya, kan ada puasa, bodoh. Ada karya apa bodoh. Nah, bodoh 4 itu satu tradisi ketika kita habis lebaran Idul Fitri itu ada sunnah mengalir. Nah kemudian pas hari ke-7-nya Sunan Kalijaga menciptakan bodoh. Upat itu kan simbol kafat. Artinya kalau Anda ingin menyempurnakan ibadah Ramadan untuk kelengkapannya ya sawal ini, maka setelah bodoh sawal tambah itu dirayakan dengan bodoh harisan sama ibadah, ya kan? Jangan dikira sepele itu. Iurannya cuma kadang-kadang 5.000, tapi itu secara ekonomi kalau dengan baca teorinya Karl Polanyi itu wah dasar. Saya tuh cuma tulis seperti itu aja di judul Bandung. Ada teman saya, kamu masih sepele masalahnya, analisisnya tidak sepele. Jadi arisan, hibahan, yasinan itu bukan persoalan sepele. Kalau antar tetangga itu terjadi konflik, nah kalau di desa ada tiga orang, ini berapa desa? Di Indonesia ini ada 77.000 sekian desa. Kalau di desa ada konflik ketetanggaan, Anda bisa bayangkan apa sih? APBN kita sampai APBD itu tidak bakalan cukup untuk melunasi. Makanya sebenarnya Pak Jokowi itu harus ngomong presiden itu. Terima kasih kepada santri yang melestarikan tahlilan, yang melestarikan hibah. Karena ini untuk meredamkan sosial konflik. Nah filosofinya leluhur kita itu secara ya menjelaskan masyarakat supaya tenang. Nah secara ini gitu ya. Jadi orang itu kan berpikir itu kawan-kawan ya. Tapi konkretnya iya mas, diem aja gitu kan. Kalau saya diskusi dulu mahasiswa kan gitu, wah kawan-kawan yang penting ngomong kan. Enggak, konkretnya gitu. Satu contoh begini, ini tradisi yang saya jenengan selama di Mesir itu pernah makan enggak? Kosong rawa.
ngerawat. Ngerawat, pernah dengar nggak ngerawat? Meninggalkan aja. Iya, ngerawat. Jadi ada tradisi, saya nggak tahu itu Pak Sunan Kalijaga atau yang lain. Yang benar kita pernah diwarisi tradisi poso rawat. Poso rawat itu begini, orang berpuasa, tapi tidak makan nasi. Ada poso mutih, ada poso rawat. Nah kalau orang tidak paham tradisi, bilang bid'ah itu poso rawat, puasa selain tulis ada hadisnya. Poso ada ya Ramadan, ada hadisnya, ada Qur'annya. Poso ya Daud. Nah itu apa poso rawat? Jenengan poso rawat itu apakah di Ramadan juga boleh, Senin Kamis juga boleh, Daud juga boleh? Kan iya kan? Cara syariat ya, cara fikih kan boleh. Tapi rawat, kenapa dinamakan rawat? Karena kita ini kata leluhur kita, kalau Anda poso rawat, Anda meninggalkan nasi. Saya dulu pikir, kok bisa ya ada istilah poso rawat? Cara fikih nggak ada yang tentang, berarti nggak boleh. Orang boleh beda kan, orang nggak tahu gitu kan. Oh iya dimasalahkan, poso itu batal kalau memang kemasukan sesuatu ketika tidak pada waktu. Pertanyaan itu, tapi aspek sosiologi juga perlu kita baca ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Samsul ini kan kita menjadi sadar. Jadi berbagai perilaku yang ada itu sebenarnya adalah ada dan dampak sosial harmoninya itu yang perlu kita ambil itu. Sosial harmoni, lalu kemudian selamatan macam-macam itu. Kalau kita bicara tradisi itu kan mulai dari sebelum lahir ya, ada tikeban, mitoni, setelah lahir ada sunatan ya, kemudian nikahan, setelah nikahan hamil ada lagi, begitu terus. Itu ada bagian dari rotasi kehidupan. Oleh karena itu saya jadi ingat ini Pak Samsul di Kudus ini, itu ada sebuah tulisan yang ditulis di depan gerbong Kabupaten Kudus. Jadi saya singgung gerbang ya. Tapi ditaruh di belakangnya ya. Jadi ada semacam pepatah atau kaulul hikmah Jawa. Lamun sira landhep ojo natoni, lamun sira mandi ojo mateni, lamun sira banter ojo kelancani. Ini sepertinya ya sama ya, sebenarnya sosial harmoni yang diinginkan sebenarnya. Seperti hubungannya tentang fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat ini kan kalau kita salah memahami bisa pada aspek materialis ya, materialis. Kalau materialis yang terjadi malah disharmoni, bahkan saling mematikan ya, saling tidak memaju bersama itu. Tapi ternyata ketika disampaikan oleh Pak Samsul secara sosiologis, sebenarnya fastabiqul khairat ini adalah kata kuncinya sebenarnya selamatan itu. Jadi menjaga keselamatan ruhiyah, fitrah ya, spirit fitrah itu sebenarnya fastabiqul khairat itu kata kuncinya di situ. Kalau dilihat dalam sudut pandang sosiologi, maka ketika ada berbagai macam selamatan ya, saya kira apapun selamatan ini ya, meskipun polanya bisa melalui manakipan, tingkeban, mitoni atau hal-hal yang lain, sebenarnya kata kuncinya adalah selamatan. Dan selamatan sebenarnya ingin menjaga supaya selamat ya, lahir dan batin, tapi yang utama kan lahir, yang ruhiyah dulu, selamat ruhiyahnya. Maka ada doa, ada kemudian dibacakan surat-surat tertentu ya, surat Yusuf, surat Maryam, surat Al-Hadid dan seterusnya. Sebenarnya itu lebih dimensi ruhiyah. Maka saya terima kasih sekali dengan Pak Samsul, sehingga adik-adik semua nanti ketika kita kembali ke kampung dan kemudian dihadapkan pada berbagai tradisi-tradisi yang ada, kita harus memahami makna dibalik semua itu. Jadi bukan sekedar tadi misalnya pitungan Jawa ya, nanti kalau dihitung oleh Bapak silakan dihitung. Nah, ya, tidak apa-apa, dihitung tidak apa-apa. Tapi itu kan ilmu titen itu. Jadi yang namanya ilmu titen itu ya patokan saja. Jangan kemudian dijadikan sesuatu yang absolut ya. Jangan
dijadikan sesuatu yang absolut, tapi itu sebagai ilmu titen, sehingga yang kita hargai, kita apresiasi, karena kata kuncinya ingin membawa keselamatan tadi. Sampai Pak Samsul punya pengalaman pribadi, bagaimana ketika namanya, saya juga punya pengalaman pribadi Pak. Saya pernah anak saya mau saya kasih nama ini Senja, baru lahir kok Senja. Ada pipit senja ya di sini. Itu juga saya mendengarkan, oh ya benar juga ya, senja ini kan sudah sore, sudah mau gelap itu. Akhirnya saya ganti Pak, jadi yang memang perlu mendengar orang tua, karena orang tua itu punya ilmu titen gitu ya. Jadi seperti Pak Samuel tadi kan, akhirnya meskipun beliau itu rasional, ilmiah, tapi mendengar juga ya apa yang disampaikan oleh sesepuh-sesepuh itu, karena mereka punya ilmu titen gitu. Sehingga jangan merasa sok ilmiah, sok rasional, lalu kemudian tidak mendengarkan kearifan lokal, local wisdom gitu. Seperti tentang sawan itu kan dirasionalitas susah itu, sawanan itu ya, orang yang panas dingin. Jadi biasanya orang sawanan itu cirinya kan dingin Pak ya, di kaki itu ya, dingin tapi nggak jelas ini dari mana atau mengapa itu. Ternyata di sawani itu ya di saat ini hanya beberapa saat kemudian hilang itu. Ini semua ya, jadi semua itu ilmu titen juga ya. Dan saya kira kearifan-kearifan itu harus dilestarikan gitu, menurut Pak Samsul ya, karena itu bagian dari kearifan lokal. Dan kalau tidak, kita siapa lagi? Maka mungkin adik-adik mahasiswa yang di rumah itu punya ibu, mbah yang punya keterampilan soft skill seperti itu, ya bisa nyunguk, bisa nyawani, ya, atau mungkin sering disebut dengan dukun ya, dukun beranak ya. Jadi kita sering ada stigmatisasi dukun juga Pak ya. Dukun anak-anak itu kan kelompok kanan itu ya, dukun itu segalanya tidak ada yang baik seakan-akan. Dukun bayi, dukun beranak itu menolong kita sejak